Halo siswa-siswi kelas 12, apa kabar kalian semuanya? Terlebih khusus siswa-siswi yang sampai saat ini masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan mempraktikkan bagaimana cara membuat teks yang lebih menarik lagi. Kalau di pertemuan kemarin, Pak Guru sudah mengajarkan bagaimana cara membuat teks yang lebih menarik dengan memanfaatkan kontur pada CorelDRAW. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan mengajarkan lagi cara membuat teks yang lebih menarik dengan memanfaatkan fitur extrude pada CorelDRAW dan juga fitur-fitur yang lain. Seperti pada video ini kalian dapat melihatnya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat teks seperti ini. Nah, pada video kali ini Pak Guru berharap kalian benar-benar dapat mempelajarinya, dapat mencobanya di rumah dengan satu syarat, yang pasti kalian harus menonton video ini dari awal hingga pada akhir. Dan nanti kalau ada yang kalian belum pahami, bisa kalian tanyakan Pak Guru lewat nomor WA Pak Guru atau di GCR. Dan setelah kalian mempraktekkan di rumah, kalian mengerjakan tugasnya, yaitu tugas membuat 3D text, dan kalian mengirimkan dalam bentuk gambar di GCR, dan juga seperti biasanya kalian mengirimkan video bukti sebagaimana kalian benar-benar mengerjakan tugas ini. Dan durasi videonya maksimal cukup 2 menit ya, tidak boleh lebih. Dan di dalam video itu harus terlihat muka kalian ya. Oke, kita langsung saja mempraktikkan bagaimana cara membuat 3D text pada CorelDRAW. Baik, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa kali ini kita akan membuat sebuah teks yang ada 3D-nya seperti yang ada pada video ini ya. Kali ini kita akan buat seperti ini ya. Oke, kita buat lembar kerja baru, bisa lewat sini ya, atau lewat sini new, atau bisa langsung di sini. Lalu Pak Guru kasih nama belajar 3D text, bebas ya untuk namanya. Lalu warna RGB, lalu size nya terserah. Nah, oke. Kita akan buat seperti ini ya. Nah, pertama-tama tentu untuk membuat sebuah teks kita gunakan text tool. Kalian kan sudah tahu. Lalu contoh tulisannya Smartcars. Blok dia, Ctrl A, lalu kemudian size nya bebas, milih. Di sini Pak Guru menggunakan size nya 100 ya. Lalu kemudian untuk fontnya Pak Guru ganti, bebas juga ya. Nah, di sini Pak Guru ganti dengan menggunakan nama fontnya Long Fox ya. Kemudian Pak Guru ganti warna, kita ganti warnanya dengan warna merah hati ya. Kemudian klik kanan, convert to kurva ya, kita ubah dia dalam bentuk objek. Bisa gunakan keyboard yakni Ctrl key. Nah, kita ubah dia dalam bentuk objek biar kita bebas untuk mau apakan teks ini ya. Setelah itu kita gunakan fitur event loop untuk menghapus ini agar gampang kita arahkan kemana. Kemudian setelah aktifkan event loop ini, klik event loop, lalu blok 2 titik ini hapus. Kemudian blok semuanya ya, lalu ubah jadi line, convert to line ya. Kemudian klik di luar, blok lagi yang 3 titik ini,
baru miringkan ya, karena kita buat seperti ini ya. Setelah itu baru kita extrude dia, buat 3D-nya dengan menggunakan extrude. Nih masih satu suku ya, dengan kontur itu dan event loop. Setelah klik extrude, lalu klik bagian tengah, titik bagian tengah, lalu tarik kemana kita mau ya. Nah, kita mau. Setelah itu kita ganti dulu bentuk bayangannya kayak gimana, 3D-nya kayak gimana. Ini kalau tampilan di Corel X7 beda ya. Di sini guru menggunakan Corel versi 2020. Lalu pilih yang ini. Nah, lalu kita sesuaikan. Dia miring kemana nih? Oh ya, ke bawah ya, pas. Setelah itu kita ganti warnanya, pilih yang ini, extrude color, lalu kemudian yang ini use solid color. Lalu kita ganti warna untuk bayangannya ya, sepertinya ini cukup ya. Setelah itu kita kasih lighting, pencahayaannya ini lighting, pilih yang nomor 1 saja, cukup nomor 1, lalu kita geser ke sini, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita bisa geser lagi untuk kebutuhan bayangan yang kita butuhkan. Ya, cukup 81. Setelah itu ini sudah jadi 3D-nya. Ini sudah jadi. Lalu kemudian kita duplikat tulisan warna merah ini, yang tulisan aslinya, bukan yang bayangan ya, yang asli ini. Kita seleksi dia, lalu Ctrl C pada keyboard, atau bisa juga pilih edit, lalu copy, lalu paste ya. Lalu kemudian kita ganti warna putih. Nah, kita perbesar dengan klik Ctrl plus pada keyboard, lalu kita tekan Ctrl tanda panah kiri, geser ke kiri sedikit ya. Lalu ke atas lagi seperti itu ya. Setelah itu kita perbesar biar kelihatan. Kita duplikat lagi yang tulisan warna merah dengan klik edit, copy, klik edit lagi, paste ya. Ya, seperti ini. Lalu tulisan warna merah ini kita gunakan untuk memotong tulisan warna putih tadi nih. Masih ingat kan di pertemuan pertama itu ketika Pak Guru mengajarkan cara memotong objek itu dengan menggunakan shaping. Nah, di sini kita akan memotong tulisan warna putih ini menggunakan trim ya. Seperti biasanya, klik warna link ya, klik alat pemotongnya, yaitu tulisan warna merah, lalu tekan shift, lalu klik warna putih, tulisan warna putih. Coba sudah seleksi overlap ya, perbesar dia biar kelihatan, klik warna. Ini sepertinya warna putih ini terlalu naik ya. Ya, seperti ini cukup. Nah, pilih yang warna putih, warna merah, lalu tekan shift pada keyboard, tahan, lalu klik warna putih. Sorry, belum kena nih. Lalu shift pada keyboard. Nah, kan muncul shaping pada Corel Draw ini. Kita pilih trim ya. Coba kita geser, apa yang terjadi. Tuh kan, bisa kan dia. Tekan Ctrl Z.
Setelah itu yang warna putih ini klik kanan, kita ubah jadi bitmap ya, bukan klik kanan ya, klik seleksi dia lalu klik bitmap, kita ubah dia jadi bitmap, convert to bitmap. Nah, kalau di sini Pak Guru sudah angkanya sudah 300 ya, kalau di kalian masih 27 atau berapa diganti jadi tuh resolusinya 300. Ini pastikan kedua ini dicentang, lalu kemudian oke, lalu kemudian klik efek, kita kasih blur dia agar dia sedikit maksudnya tidak apa ya, antara objek antara tulisan dan bayangan itu tidak kasar, biar agak sedikit halus ya. Kita gunakan blur, klik efek, lalu blur, lalu Gaussian blur, lalu kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita gerakkan di sini seperti itu. Oh ya, bukan yang putih, ternyata ini yang warna merah. Nah, klik yang putih. Oke, itu bitmap. Oke, lalu kemudian klik efek, lalu Gaussian blur ya. Ingat ya, tadi itu salah Pak Guru milihnya yang warna merah. Ya, di sini Pak Guru sudah ya, terserah kita ya, terserah kalian kalau mau perkecil lagi bisa perkecil lagi. Ini 1,5. Oke, coba kita lihat ya, seperti ini ya, seperti ini ya tulisannya. Ini sudah berbentuk 3D. Setelah itu kita grouping dia dengan blok semuanya, lalu Ctrl G pada keyboard atau klik kanan lalu group ya. Setelah itu baru kita masukkan material atau aset yang kita gunakan untuk jadi latarnya ya, yang ini. Oke, ini kan sudah sama ya, sudah oke. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan. Mana dia? Oh bukan, yang ini satu. Tarik, tinggal drag saja ya. Sorry, tinggal drag saja ya, seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau supaya dia langsung ke tengah, kita blok semua ya. E sama C ya, tekan E sama C, lalu kemudian kita taruh paling bawah, klik kanan, lalu to back off back atau Ctrl N, lalu shift, tekan shift pada keyboard, tahan, tekan tahan, lalu digeser, lalu diperbesar sesuai keinginan. Coba kita lihat. Nah, sudah sama ya. Oh, masih ada bayangan, masih kurang. Oke, sekarang kita buat dia ini jadi ada bayangannya dengan cara seleksi tulisan ini, objek ini, lalu kemudian menggunakan shadow tool. Nah, ini ya, lalu tarik kemana kita mau ya, seperti itu. Kalau misalnya kita mau biar lebih terang, berapa ya, kasih 10 ya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat, sudah mirip kan ya. Iya, seperti itu ya cara membuat 3D text pada CorelDRAW. Semoga kalian dapat memahaminya, dan kalau ada yang belum kalian pahami bisa kalian menanyakan kepada Pak Guru lewat WA atau langsung di GCR ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sekian dulu. Semoga kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.